Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok. Yaitu Yang pertama, ya saya sendiri Fata Mujahid dengan 122 11162. Dan saya Putri Amestari dengan NIM 12210671. saya Desi Lentina Purba dengan NIM 1210810. Di sini ada kasus utama Cyber Exploitation atau NotPetya 2017. NotPetya adalah sebuah serangan malware yang menyerang komputer dengan menggunakan metode yang mirip dengan ransomware, tetapi tujuannya lebih kepada menyebabkan kerusakan daripada meminta uang tebusan. Motif NotPetya adalah sabotase dan perusakan infrastruktur. NotPetya dirancang untuk menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur TI organisasi, terutama di Ukraina, yang menjadi target awalnya. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya motif geopolitik untuk melemahkan negara atau entitas tertentu, menciptakan ketidakstabilan ekonomi dengan menyerang perusahaan besar dan infrastruktur kritis. NotPetya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan gangguan operasional. Ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan ketidakstabilan ekonomi di negara-negara target. Demonstrasi kekuatan, pelaku serangan siber seringkali menggunakan malware seperti NotPetya untuk menunjukkan kemampuan teknis mereka dan menakut-nakuti negara atau organisasi tertentu. Ini bisa menjadi cara untuk menunjukkan kekuatan atau kapasitas dalam perang siber. Distraksi atau diversi, serangan skala besar seperti ini juga bisa digunakan sebagai pengalihan perhatian dari operasi siber lain yang lebih tersembunyi atau untuk menciptakan kebingungan dan kekacauan. Mengganggu hubungan internasional dengan menyebabkan kerugian di berbagai negara dan perusahaan multinasional. Serangan ini bisa memperburuk hubungan internasional dan meningkatkan ketegangan global. Pelaku, Selanjutnya ya, pelaku. Polanya mirip dengan serangan sebelumnya. Serangan NotPetya menggunakan teknik dan alat yang mirip dengan serangan sebelumnya yang dikaitkan dengan aktor-aktor yang terkait dengan Rusia. Target pertama di Ukraina. Serangan ini pertama kali menyerang sistem di Ukraina, termasuk infrastruktur pemerintah dan bisnis, yang mendukung spekulasi bahwa pelaku mungkin memiliki motif geopolitik terkait Ukraina. Tidak ada tujuan finansial yang jelas. Meskipun NotPetya berpura-pura sebagai ransomware, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tujuannya adalah perusakan daripada ekstorsi finansial yang mengarahkan dugaan ke motif politik atau geopolitik. Penggunaan alat dan teknik yang maju. Serangan NotPetya memanfaatkan kelemahan keamanan yang canggih dan alat-alat seperti Eternal Blue yang pada saat itu diketahui berasal dari agen keamanan nasional NSA Amerika Serikat, yang kemudian dicuri oleh kelompok yang disebut Shadow Broker. Kemampuan untuk menggunakan alat-alat ini menunjukkan keterlibatan aktor yang berpengalaman atau negara-negara dengan sumber daya yang signifikan. Kronologi. Pada tanggal 27 Juni 2017, serangan dimulai di Ukraina dengan menyebarkan perangkat lunak jahat melalui pembaruan palsu untuk ME-DOC, perangkat lunak akuntansi populer di Ukraina. Ini menjadi pintu masuk untuk menyebarluaskan ransomware. Perangkat lunak Petya. Serangan awalnya diidentifikasi sebagai Petya, sebuah jenis ransomware yang meminta pembayaran tebusan untuk mendapatkan akses kembali ke sistem yang terinfeksi. Namun kemudian disadari bahwa ini adalah varian yang dimodifikasi dan diberi nama NotPetya karena memiliki fitur yang berbeda dan tujuan yang lebih destruktif. Penyebaran secara global. NotPetya menyebar cepat ke seluruh dunia, mempengaruhi organisasi di lebih dari 65 negara. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk menyebar melalui jaringan yang rentan dan tidak terlindungi. Kerusakan besar. Banyak organisasi, terutama di sektor keuangan,
energi, transportasi, dan kesehatan terkena dampak serius. Sistem mereka menjadi tidak berfungsi atau terkunci, menyebabkan kerugian finansial dan operasional yang besar. Ketentuan hukum, hukum cyber dan keamanan informasi. Serangan cyber seperti NotPetya menimbulkan pertanyaan hukum tentang tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan yang terkena dampak, penyedia layanan IT, dan pemerintah yang terlibat dalam mitigasi dan respon terhadap serangan. Privasi dan perlindungan data. Serangan NotPetya menghasilkan kebocoran dan kerusakan data di banyak organisasi. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang pelanggaran privasi dan perlindungan data, serta kewajiban hukum terhadap organisasi yang gagal melindungi data pribadi dan sensitif. Kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Perusahaan-perusahaan yang mungkin dianggap bertanggung jawab dalam kasus NotPetya, termasuk membuat perangkat lunak yang mungkin memiliki kelemahan keamanan yang dieksploitasi oleh malware tersebut, serta organisasi yang gagal memperbarui perangkat lunak mereka dengan patch keamanan yang diperlukan. Pertimbangan hukum internasional. Karena NotPetya menyebar secara global dan merugikan organisasi di banyak negara, kasus ini melibatkan pertimbangan hukum internasional, termasuk kerjasama antar negara dalam penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku serangan. Kemudian ada analisis etika profesi TIK. Yang pertama ada tanggung jawab profesional. Profesional di bidang TIK harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem informasi. Tujuan tanggung jawab ini mencakup keandalan sistem, menjamin bahwa setiap sistem informasi yang dibangun dapat diandalkan dan aman. Privasi data, melindungi dan kerahasiaan data pengguna. Kepatuhan terhadap hukum, mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang kedua ada dampak sosial. Teknologi informasi memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, profesional TIK harus mempertimbangkan dampak sosial dari pekerjaan mereka. Akses informasi memastikan akses yang adil dan merata terhadap teknologi informasi. Kesetaraan menghindari diskriminasi dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi menghindari dan mencegah penggunaan teknologi untuk tujuan merugikan seperti kejahatan siber atau pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah integritas. Integritas adalah prinsip dasar semua profesi, termasuk TIK. Kebenaran dan transparansi, menyampaikan informasi dengan jujur dan transparan kepada klien dan publik. Kepentingan publik mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau organisasi. Etika riset dan pengembangan, mematuhi etika dalam riset dan pengembangan teknologi. Solusi pencegahan atau penanggulangan. Pembaruan perangkat lunak, pastikan sistem dan perangkat lunak Anda selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Ini termasuk sistem informasi, perangkat lunak, antivirus, dan aplikasi lainnya. Firewall dan antivirus. Aktifkan firewall dan gunakan perangkat lunak antivirus yang kuat untuk melindungi sistem Anda dari ancaman berbahaya. Pemantauan aktivitas jaringan. Pantau aktivitas jaringan Anda secara teratur untuk mendeteksi aktivitas yang merugikan atau tidak biasa. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan siber yang baik, seperti tidak membuka lampiran atau tautan dari sumber yang tidak dikenal. Analisis serangan. Jika terjadi serangan, lakukan analisis forensik untuk memahami sumber dan metode serangan serta memperbaiki kerentanan yang mungkin ada dalam sistem Anda. Kerjasama industri. Terlibat dalam kerjasama industri dan berbagai informasi tentang ancaman siber dapat membantu organisasi mempersiapkan diri lebih baik dan memperkuat pertahanan mereka. Keamanan fisik, pastikan sistem fisik dan perangkat keras juga dilindungi dengan baik untuk mencegah akses yang tidak sah
ke infrastruktur IT Anda. Evaluasi dan peningkatan terus-menerus lakukan evaluasi rutin tentang keamanan sistem Anda dan terus tingkatkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sesuai dengan pengembangan ancaman siber yang baru muncul. Demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, Tuh, dah. terima kasih udah. Sik, maaf dikecilin. Udah ini. Udah. Oke. Nanti, Tadi belum Oke. salam kocak. Hmm? Bukanya Apa? salam, tutupnya salam. Ya udah nggak apa. Oke.